Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Pagi ini Pak Mul mau ajak kalian untuk mengerjakan latihan 4.2. Kita akan bicara tentang kekongruenan dua segitiga ya. Jadi kalau kita mau mengerjakan latihan 4.2, kita akan tunjukkan bahwa dua segitiga yaitu segitiga PQS dan segitiga RQS itu kongruen. Ada baiknya kalau kita coba pahami materi ini dulu. Kita coba lihat di halaman sebelumnya ya, sekilas. Jadi, kriteria yang dimaksudkan, nanti kita coba amati ini satu persatu. Nih, ada dua segitiga, di mana dua segitiga ini khusus yang diketahui ya, yang diketahui dua segitiga ini memiliki tiga panjang sisi yang sama, ini yang bersesuaian ya. Kita coba amati, maka dia akan memenuhi kriteria sisi, 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 begitu ya. Lalu kita coba amati yang nomor 2. Di sini ada sisi, sudut, sisi. Bagaimana kita akan membaca sisi, sudut, sisi ini? Jangan sampai keliru. Kita coba lihat di sini, sisi, sudut, sisi. Bagaimana jika yang bergaris 3 ini ada di sebelah sini? Itu tidak bisa. Mengapa? Karena dia harus berdekatan. Kita coba lihat, sisi, sudut, sisi, begitu ya. Kita tidak bisa mengatakan di sini sisi, sudut, kemudian ada di sini, tidak boleh. Jadi dia memang betul harus yang bersesuaian dan saling berdekatan. Oke. Lalu nomor 3. Ini coba kita amati lagi. Di sana ada sisi sudut, sisi, sudut. Dari gambar sudut, sisi, sudut. Kita tidak boleh mengatakan bahwa di sini sisi, misalkan ini sudut, sisi, terus sudutnya ada di sini. Itu berarti nanti akan lain. Jika sudutnya ada di sini, maka akan dibaca menjadi sudut, sudut, sisi. Dan itu ada di nomor 4. Kita lihat tuh ya. Sudut, sudut, sisi. Nah, jadi harus dipahami kembali bahwa bagaimana kita akan mengatakan itu yaitu yang bersesuaian dan diketahui oleh soal. Kita tidak boleh mengada-ada sendiri ya. Kita lihat nomor 4, sudut, sudut, sisi. Kita lihat nih, sudut, sudut, sisi. Mengapa sisinya tidak ada di sini? Tidak boleh. Kalau dia ada di sini, berarti dia akan dikatakan sebagai sisi, sudut, sudut. Nah, begitu yang sebetulnya dia akan sama. Ini ketika ada sisinya itu diletakkan di depan. Tapi secara umum dia akan dikatakan sebagai sudut, sudut, sisi. Dan bagaimana cara membacanya? Yaitu berlawanan arah jarum jam ya, berlawanan arah jarum jam. Lalu khusus untuk nomor 5, ini khusus untuk yang segitiga siku-siku ya. Jadi hanya berlaku untuk segitiga siku-siku yang sisi, sisi, sudut. Untuk segitiga yang lain itu tidak berlaku. Oke, kita kembali ke soal 4.2. Kita lihat ada dua segitiga di sini berwarna biru dan kuning. Tunjukkan bahwa dua segitiga itu kongruen. Maka kita akan coba amati. Kita lihat ya. Ini kertas Pak Mul warnanya hijau ya. Kita amati dulu nih. Kita tulis yang diketahui ya. Atau kita boleh melihat gambar ini terlebih dahulu dengan sebuah terawangan bahwa sebetulnya nanti gambar ini akan memenuhi kriteria yang mana. Kita coba lihat, ini diketahui sisi, kemudian ini diketahui sisi, lalu di mana lagi yang diketahui. Nah, QS, bagaimana kondisi gambar ini untuk garis QS?
QS ini digunakan oleh dua segitiga. Artinya panjang QS ini pasti akan sama ya. Berarti kita akan mengatakan bahwa QS ini adalah garis yang saling berhimpit, begitu ya. Jadi kita akan tuliskan di sini ya. Tunjukkan bahwa segitiga ini dan ini kongruen. Kita tuliskan yang diketahui PS sama dengan RS. Lalu kita tuliskan diketahui. Ini wajib dituliskan. Mengapa? Karena dia memang asli dari soal ya. Lalu berikutnya PQ ya, PQ sama dengan QR. Ini juga diketahui. Lalu QS ini kita sebutkan berhimpit ya, berhimpit. Nah, seperti itu. Berarti ya segitiga PQR, jadi segitiga PQS kongruen dengan segitiga QRS ya, segitiga QRS memenuhi kriteria itu sisi begitu ya. Oke ya. Lalu nomor 2 kita coba lihat gambar nomor 2. Di sana ada dua buah segitiga yang berasal dari dua garis yang sejajar. Panjang AB sama dengan DE ya, di mana AB itu sejajar dengan DE. Sama pertanyaannya, kita akan selalu diminta menunjukkan bahwa segitiga ABC itu dan segitiga AEDC kongruen. Kita tuliskan dari yang diketahui. Sudah pasti kita akan menuliskan panjang AB dan DE itu sama. Lalu kita akan coba menerawang akan memenuhi apa saja dia. Kita lihat mana yang pasti akan sama besar, entah dia sisi atau sudutnya. Kita coba lihat. Sudut E di sini akan sama dengan yang di A yang ada di sini ya. Apakah namanya? Namanya adalah dalam berseberangan. Lalu sudut ini juga akan sama dengan sudut B, yaitu dalam berseberangan. Nah, berarti kita akan menuliskan di sini sudut A sama dengan sudut E. Kita harus tahu namanya itu apa begitu ya. Ini adalah sudut dalam berseberangan. Nah, seperti itu. Lalu sudut D sama dengan sudut B. Ini juga sama, sudut dalam berseberangan. Gitu. Kemudian yang diketahui lagi adalah dari soal ya. Oh, harusnya menulisnya di tengah sini tadi ya. Oke, saya anggap saja di tengah sini ya. Itu AB sama dengan DE. Seperti itu, ini diketahui ya. Jadi kita akan menuliskan, jadi ini sesuai kriteria yang ini dulu ya, sudut ini, karena ini tadi saya salah meletakkan ya, sisi sudut. Yang sebetulnya tidak masalah, hanya kita supaya lebih tepat. Jadi kita akan mengatakan sudut, sisi, sudut. Nah, seperti itu. Jadi sudut, sisi, sudut, supaya lebih enak untuk dilihat ya. Oke.
Lalu nomor 3. Coba kita lihat nomor 3. Di sana ada sebuah lingkaran. Lingkaran yang ada di kepala kita ketika kita melihat sebuah lingkaran adalah jari-jari ya. Oke. Jadi kita amati mana yang merupakan jari-jari, yaitu CD. Dia pasti akan sama panjang dengan BC. Lalu CE pasti akan sama panjang dengan CA. Gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah sudut C yang ada di dalam ini sebagai sudut pusat, atau kita akan mengatakan dia sebagai sudut yang bertolak belakang. Oke, jadi kita akan melihat bahwa dua segitiga ini kongruen memenuhi kriteria sisi, sudut, sisi. Jadi kita akan tuliskan secara berurutan. Kita lihat di sini. Jadi dia menuliskannya CD sama dengan BC ya. CD sama dengan BC ini kita katakan sebagai jari-jari. Lalu sudut C-nya itu sama dengan sudut C ya, atau boleh 3 huruf. Sudut ACB kemudian sama dengan sudut DCE, itu juga boleh. Kita tuliskan satu begini juga boleh karena tidak ada sudut lain di tengah. Jadi kita bisa katakan sudut C ini sebagai sudut yang bertolak belakang. Atau kita akan juga mengatakan boleh itu sebagai sudut pusat ya, yang sama ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah CE ya. CE sama dengan AC ya. Jadi sisi ini AC sama dengan CE. Ini jari-jari. Jadi segitiga ABC kongruen dengan segitiga CDE. Segitiga CDE memenuhi kriteria sisi, sudut, sisi. Oke, seperti itu ya. Ya. Lalu nomor 4. Kita coba lihat nomor 4. Ada bangun WXYZ ya. Dia diketahui, kita lihat gambarnya. Kamu diminta menunjukkan, ini ada 2 soal. Tunjukkan bahwa segitiga WXZ dan ZYX itu adalah kongruen. Sama ya, kita akan lihat nih. Coba amati. Bisa kita terawang dulu. WZ diketahui. Oke. Lalu ini diketahui ya. Ini sama dengan ini sisi. Oke. Terus ini sama dengan ini juga sisi. Kemudian ZX juga ini diketahui, di mana ZX ini adalah garis yang berhimpit. Jadi nanti kalian bisa tuliskan bahwa WXZ kongruen dengan ZYX itu memenuhi kriteria. Kita tuliskan ini sama dengan ini sama dengan ini, lalu ini berhimpit, kriterianya adalah sisi, sisi, sisi. Oke. Nah, kemudian nomor 4B. Tunjukkan bahwa WXYZ adalah jajar genjang. Jadi kita kembali ke materi kelas 7. Materi kelas 7 di mana sifat jajar genjang adalah memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Mana? WX sama dengan ZY dan WZ sama dengan XY.
Lalu memiliki dua pasang sudut yang sama besar. Yang mana? Sudut W sama dengan sudut Y. Dan sudut Z sama dengan sudut X. Begitu ya kalau ditulis ya. Oke. Ya, silahkan nanti nomor 4 coba kalian tulis lagi sendiri seperti yang nomor 1 sampai nomor 3. Nanti kalau kurang jelas kalian bisa ulang yang saya ucapkan tadi yang tidak saya tulis. Oke, lalu nomor berikutnya kalian bisa coba sendiri dengan cara yang sama ya. Artinya kalian juga harus belajar untuk mencoba sendiri. Oke. Kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.